nih, udah di waiting room nih. Oke. Monggo, Nih, monggo, sebentar. monggo. Iya. Halo, teman-teman Studevcom. Halo, Apa kabar nih selamat semuanya? malam. Mungkin bisa sambil tunggu teman-teman yang lain bisa pada absen nih, teman-teman pada dari daerah mana aja yang lagi berjuang untuk LPDP bisa diketik di kolom komentar ya. Dari Batam, oke. Ada yang dari Batam, dari mana lagi nih? Dari Lombok. Oh, sangat-sangat Makassar, bervariasi banget ya peserta kita malam ini. Bintaro, Tangerang. Oke, Tangerang nih. Dari Maluku atau Ambon. Dari Maluku, Ambon. Ini hampir dari seluruh Indonesia nih, Kak. Beragam banget peserta kita malam ini. Oke. Ini sambil nunggu. Oh, ada yang dari Solo nih. Dari Solo. Solo tuh berarti masih di daerah Jawa lah ya. Oke. Ini sebenarnya tadi yang daftar tuh ada banyak nih Kak, sampai 4 bulan lebih. Jadi kita tunggu dulu Uh, nih untuk teman-teman yang oke. lain. Mungkin kita tunggu sampai 19.10. Nggak apa-apa ya Kak? Boleh, aman kok. Oke, siap-siap. Kalau ini ada yang dari Bandung. Halo. Emang beragam ya dari Sabang sampai Merauke? Enggak ada cabang. Dari Pokoknya Batam dari barat sampai ke timur lah. ya dari barat ke timur lah ya. Ini lumayan lengkap Ya, peserta Studef tuh. ya ada representasi dari masing-masing daerah. Iya, dari berbagai pulau juga. Mhm. Emang kalau pejuang LPDP kan dari seluruh Indonesia banget ya kak ya. Sebenarnya Dari enggak seluruh Indonesia. eh, Dari ujung ke ujung, bener-bener dari dari ujung ujung ke ke ujung. ujung ada semua gitu. Masih banyak ini yang gabung. Iya. Nah, nanti kita tunggu sampai kita tunggu 1 menit lagi ya kak sebelum mulai. Iya, no problem. Kak Widya nggak kedengeran suaranya.
Kak Widya udah join ini belum? Apa? Udah join audionya atau mungkin ini bisa dicek networknya. Siapa tahu ada kendala di networknya. Okay, because it's been 90 and 11. Oh, oke, sorry Kak, ini offside 1 menit ya. Dari Ya, yang nggak tadi apa-apa aku kok. sampaikan. Oke, karena ini ada recordingnya dan akan diupload di YouTube Student juga, jadi mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu nih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman di Indonesia dan selamat pagi untuk Kak Venska yang saat ini sedang di US. Eh, Pada malam hari ini, perkenalkan saya Devi dari Studep yang akan memandu, mungkin ya, memandu acara Studep Talk pada malam hari ini. Nah, berbeda dari biasanya, kalau Studep Talk kali ini tuh kita bakalan bener-bener talk, like talk show gitu ya. Di sini kita akan bincang-bincang dulu nih. Kita akan wawancarai dulu nih Kak Venska sebagai narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti teman-teman interview. Dan nanti teman-teman apabila ada pertanyaan seputar yang ditanyakan atau mungkin di luar dari pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh tim Studef, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat dulu untuk nanti bisa diskusi langsung sama Kak Venska seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama nih teman-teman, izinkan aku untuk mengenalkan pembicara kita pada malam hari ini, Kak Venska Thomasoa. Tentu saja dengan background yang luar biasa ya. Kak Venska ini merupakan alumni LPDP di Master Program Chemistry University of Alabama US, dan sekarang jadi PhD student and graduate teaching assistant di Department of Chemistry and Biochemistry, masih di University of Alabama. Betul Kak Venska? Benar sekali. Status. Oke, please. Oke, please welcome ya Kak Venska. Gimana Kak Venska? Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Apa kabar Mbak Devi? Iya, baik juga nih. Semoga teman-teman di sini juga semuanya dalam keadaan yang baik dan semangat ya untuk mengajar beasiswa LPDP. Amin. Ini Kak, langsung aja kita jawab rasa-rasa penasaran dari teman-teman Studef ya Kak ya. Untuk pertanyaan pertama nih, yang kemarin aku sempat interview singkat nih ke Kak Venska melalui WhatsApp, terus dijawab, it's kind of long story, can I skip this? Nah, so, mungkin ini adalah saatnya nih Kak Venska buat jawab pertanyaannya. Kita mungkin mulai dari motivasi dan alasan memilih negara tujuan nih kan. Kayak yang kita tahu Kak Venska kan pilih
US ya, di University of Mhm. Alabama. Nih. Kira-kira tuh motivasi dan alasan untuk memilih negara tersebut tuh apa sih, Kak? Oke, pertama background-nya dulu. Saya beasiswa LPDP. Teman-teman mungkin tahu bahwa beasiswa LPDP itu punya banyak sekali jenisnya. Oke. Jadi yang saya dapat adalah beasiswa Indonesia Timur. Berhubung saya dari Timur, dari Ambon. Terus hal pertama yang saya lakukan untuk lihat ini negara tujuan atau setidaknya spesifiknya universitas tujuan ya. Karena tidak peduli negaranya, tapi ini saya mau belajar di mana, kondisinya gimana, sesuai nggak sama bidang. Nah, itu beberapa alasan umum ya, tapi alasan spesifik kenapa saya pilih US adalah pertama, di zaman saya, kok zaman saya, berasa tua. Jadi saya angkatan pertama beasiswa Indonesia Timur, di mana saya hanya diberikan 3 pilihan negara tujuan, Amerika, Jepang, dan Korea. Nah, sebenarnya saya ke Amerika karena tersesat. Sebenarnya karena dulu yang saya pilih itu Jepang. Jadi karena saya pikir jadi ini ya, teman-teman sekalian tips juga ya. Kalau mau pilih negara tujuan, pertama lihat masuk di list LPDP, beasiswa yang teman-teman target nggak. Oke. Kalau nggak masuk list, nggak usah repot-repot lihat itu universitasnya atau bahkan negaranya. Ya, lihat masuk tidak. Misalnya, kayaknya universitas ini bagus nih. Saya mau pilih universitas ini, tapi lihat dulu masuk dulu atau enggak. Karena walaupun kita dapat beasiswa, nggak akan diakomodasi sama LPDP kalau nggak masuk list. Nah, jadi pertama itu masuk list LPDP. Kedua, oke, jadi saya pilihnya Jepang ke Hokkaido University di Jepang. Tapi unfortunately saya tidak menemukan profesor yang bisa mengakomodir bidang saya. Pertama, kedua, karena sulitnya untuk dapat profesor di Jepang karena terlalu spesifik khususnya untuk bidang kimia dan bidang penelitian saya, akhirnya susah karena sulit ya. Itu waktu berlalu dan saya harus kepepet dengan eh, punyanya dengan deadline yang diberikan oleh LPDP. Jadi akhirnya saya memilih, oke, apa yang harus saya lakukan? Apa eh, selanjutnya apa gitu? Akhirnya saya memutuskan dibandingkan Korea antara Korea dan Amerika mana yang lebih untung nih? Saya nggak mau belajar bahasa Korea lagi. Saya udah punya background bahasa Inggris, ya udah jalan IELTS Amerika. Oke, lihat list negara tujuan, terus lihat juga ranking untuk universitas tujuannya bidang kimia. Terus lihat juga ini ada beberapa profesor yang bisa akomodir. Akhirnya uh, sampai di The University of Alabama. Seperti itu, Kak. Panjang kan? Oke, bener sih emang panjang sih. Ini emang kalau kemarin dijawab via chat ya, PR banget nih untuk ngetik maupun merangkai kata-katanya gitu. Oke, jadi kayak gitu. Benar. Berarti emang dari awalnya itu tadi dari Kak Venska bilang berawal dari tersesat. Oke, Iya. tapi ini Oh iya, tersesat yang Tat. banyak berkahnya atau enggak nih, Kak? Oh, puji Tuhan banyak berkahnya. Iya. Oke, oke. Tapi Tapi iya, saya enjoy ya? melewatkan satu Hmm? hal. Saya Oke, boleh, melewatkan Kak. satu hal. Karena COVID juga. Nggak bisa masuk Jepang 2 tahun. Jadi akhirnya ya udah ke Amerika aja. Tapi puji Tuhan saya sampai di Amerika saya merasa, it's better. Oke, jadi itu pengalamannya tetap menyenangkan ya, menyenangkan. Menyenangkan. Meskipun awalnya bukan yang diharapkan. Iya, benar sekali. Benar. Oke, sebenarnya untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini untuk Mhm. pertanyaan yang selanjutnya ini tadi udah sempat ada sedikit-sedikit yang
dijawab nih oleh Kak Fenska nih untuk Oh, oke. pertanyaan yang selanjutnya. Jadi selanjutnya itu persiapan yang sebelumnya dilakukan gitu. Nah, tadi kan udah sempet disinggung sedikit tentang eh, cek university list di website LPDP dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum Kak Fenskan itu kan dapat tiga pilihan nih dari pemerintah, tiga pilihan negara dari pemerintah itu kan pasti udah menyiapkan segala sesuatunya sebelumnya kan jauh-jauh hari karena Mhm. ya semua peserta di sini juga pasti tahu lah untuk menyiapkan beasiswa luar negeri itu pasti butuh effort dan juga waktu yang lama gitu, nggak bisa dalam satu malam gitu. Nah, kira-kira persiapan dari Kak Venska nih yang wajib nih dari jauh-jauh hari menurut Kak Venska penting banget nih, mungkin bisa di-share ke teman-teman student. Oke, benar sekali ya, butuh waktu dan effort yang luar biasa untuk mempersiapkan diri. Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah saya mempersiapkan untuk tes beasiswa itu jauh sebelum saya lulus S1. Jadi ketika saya sadar bahwa, oke, saya mau lanjut S2 nih setelah selesai, maka hal pertama yang saya lakukan adalah berbenah diri. Saya masih kurangnya apa? Saya butuhnya apa? Oke. Jadi saya lihat misalnya requirement. Waktu saya memutuskan mau lanjut S2 itu belum ada, LPDP sudah ada, tapi belum seperti kayak sekarang, kayak sudah benar-benar terlihat prestisnya itu seperti apa, orang-orang sudah berbondong-bondong untuk mengejar LPDP, tapi waktu itu masih kayak bayang-bayang, terutama saya dari timur, oke, di mana fasilitas kita benar-benar terbatas. Tapi gini, saya memutuskan untuk, oke, apapun yang terjadi, beasiswa apapun yang saya akan dapat nanti, akan saya kejar nanti, saya mempersiapkan dulu. Jadi bahasa Inggris, oke, mulai dari otodidak dulu, belajar dulu sendiri sampai kursus. Kedua, jadi benar-benar drill ya untuk bahasa Inggris ini karena requirement-nya itu yang utama dan makan waktu. Kedua, CV saya, CV. Karena untuk tes LPDP, yang dicari LPDP adalah orang yang punya pengalaman organisasi. Akhirnya dia nggak sekolah saja, tapi dia juga berbenah diri untuk memimpin. Oke, itu pengalaman organisasi. Kedua, pengalaman kerja. Saat sekolah, saat kita S1, kerja apa? Tuh. Nah, jadi saya cari peluangnya adalah cari asisten dosen atau asisten lab, di mana saya memang basicnya kimia, akhirnya saya puji Tuhan jadi asisten lab waktu S1. Sebelum dan setelah lulus pun masih dan sembari untuk mengejar LPDP. Jadi semua itu ya background. Kemudian organisasi juga saya ikut semuanya, akademik juga saya maintain untuk setidaknya jangan sampai di minimum poin lah. Oke, bisa lebih dari itu. Oke. Kemudian juga grafik. Teman-teman sadar atau tidak, mungkin nanti ini akhirnya sedikit lagi ya, mungkin di pertanyaan selanjutnya. Oke, saat wawancara LPDP, mereka lihat itu grafik kita proses. Apalagi kalau misalnya mereka tanya, saat pertanyaan mulai jatuh dan akhirnya muncul pertanyaan, "Gimana IP kamu?" Itu di mana mereka menilai orang ini dari awal dia ada, naik tidak atau setidaknya bertahan tidak di apa, prestasinya itu bagus gitu, bisa dipertahankan gitu. Nah, grafik saya juga gitu. Jadi saya perhatikan, oh IPK saya ini masih kecil nih, gimana ya saya untuk menaikkan, jadi gradually increase. Jadi kayak mereka lihat progres saya dari awal semester sampai terakhir semester, karena itu yang mereka tanya saat wawancara, itu sampai akhirnya. Jadi mereka lihat secara psikologi, oh iya orang ini dia orangnya yang growing minded. Oke, ya akhirnya kesentul ya. Oke, so kembali lagi ke pertanyaan persiapan. Semuanya background itu, kemudian lihat requirement apa. Jadi pas pengumuman LPDP jatuh,
waktu itu saya ingat teman saya yang kirim link dan itu pertama kalinya saya lihat, saya kenal LPDP itu apa. Nah, mulai saya lihatlah itu semua requirement-nya. Oh iya, saya checklist. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Yang terakhir belum tes TOEFL. Oke, saya sudah persiapan ya, tinggal tes. Akhirnya saya tes, kejutaan cukup, minimum requirement, mulai dengan beasiswa administrasi, dan di mana saya harus mempersiapkan esai. Nah, esai itu tidak bisa hanya satu malam dibuatnya. Sekalipun Anda pintar menulis, jangan satu malam. Dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena di esai itu kita menceritakan tentang cerita hidup kita. Nanti saya bahas lebih lanjut lah ya Kak. Oke, karena ini nanti berhubungan dengan tips wawancara nanti, gitu. Esai dipersiapkan dengan matang. Kalau ada orang yang bisa dikonsultasi, esai, go ahead, penting mau melihat. Jadi kita bukan lihat esai saya sudah bagus apa tidak ya, tidak. Saya cari esai saya masih kurang di mana. Oke. Jadi daripada saya lihat bagusnya saya lihat kurangnya saya supaya saya bisa perbaiki. Dan itu akhirnya nanti saya pertanggungjawabkan di interview. Jadi saya buat sendiri, saya ingat apa yang saya ceritakan, semua background apa tujuan saya. Jadi melihat, jadi motivasi saya kenapa saya kuliah dan segala sesuatu ada di dalam esai itu. Jadi esai itu ya akan saya pertanggungjawabkan di interview. Jadi semuanya siap, apply. Oke Kak Devi. Oke, thank you Kak Venska jawabannya. Jadi itu ya teman-teman. Kalau dari Kak Venska nih, dia sudah mempersiapkan persiapannya itu jauh-jauh bahkan sebelum lulus dari S1 gitu ya. Karena di beasiswa LPDP ini juga dari panitia rekrutmennya itu juga melihat hal yang di mana tuh mahasiswa ini atau kandidat ini tuh konsisten nggak sih dalam improve dirinya kayak gitu. Kayak apakah nilainya konsisten untuk naik atau mungkin nilainya konsisten bagus. Nah, hal-hal seperti itu tuh dilihat dan hanya bisa dibangun ketika teman-teman masih kuliah kayak gitu. Jadi Kak, kalau udah lulus ya nggak bisa gitu. Mau balik lagi ke zaman kuliah pasti udah nggak bisa lagi. Nah, mungkin bisa nih teman-teman yang mungkin masih S1 itu mulai berbenah diri dan memperbaiki catatan akademiknya. Oke, selanjutnya nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih ada do's and don'ts dalam menjawab pertanyaan interview. Oke. Oke, jadi Nah, sekarang kita kira-kira langsung masuk ya. ke interviewnya ya. Hmm. Oke. Tadi sudah apply, dapat administrasi, lulus administrasi, masuk di substansi, lanjut ke interview. Oke. Jadi satu hal tentang interview. Interview itu mempertanggungjawabkan background hidup kita yang kita tulis di dalam esai. Oke. Jadi di interview ini pewawancara ingin tahu lebih lanjut tahu lebih dalam tentang kita. Dan jangan salah ada psikolog di sana. Di mana psikolog itu mereka ahli sekali mengulik. Tuh, bahkan melihat orang ini seperti apa gitu. Motivasinya untuk lanjut kuliah apa. Pertama, untuk hal-hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. Persiapkan mental. Oke. Confidence harus apa confidence bahasa Indonesia percaya diri, harus percaya diri ya, benar-benar harus percaya diri saat masuk ruang wawancara, harus percaya diri. Itu nanti kelihatan itu mental kita kayak gimana saat wawancara, karena ini Anda dipersiapkan untuk kuliah entah dalam negeri maupun luar negeri oleh pemerintah, mereka yang bayar gitu. Mau lihat orang ini siap atau tidak. Kalau Anda tidak percaya diri, oke, kemungkinan Anda untuk menjawab pertanyaan dengan baik itu saya bilang di bawah 50%.
pertama. Jadi confidence itu penting. Oke, oke, kembali lagi. Pri, sebelum wawancara, sebelum sebelum bahkan masuk hari H, sebelum hari H. Oke, kalau pas udah diumumkan, oke kita kamu wawancara tanggal segini. Mulailah cari list pertanyaan LPDP. Oke, list pertanyaan umum. Dan sekarang kalau memang ada ya, semoga ada beberapa teman-teman alumni maupun awardee yang share cerita mereka, mereka akan share juga list pertanyaan LPDP yang dipertanyakan. Tapi ingat bahwa beda program beasiswa yang kamu pilih, beda juga jenis pertanyaannya gitu. Jadi hal-hal yang harus kamu lakukan itu persiapan list. Lihat kalau misalnya kamu masuknya di general, oke, general scholarship untuk beasiswa BPI ya. Yang umum itu ya reguler, reguler, lihat list pertanyaan yang masuk ke reguler. Oke, kemungkinan itu pertanyaannya itu broad. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya kemungkinan misalnya CPNS atau bahkan beasiswa afirmasi. Itu jenis-jenis pertanyaannya itu akan sangat beragam. Bahkan yang apa namanya entrepreneur ada juga kan. Beda sekali pertanyaannya. Oke. Saya punya beberapa siswa yang mereka memang benar-benar dari background yang berbeda, dan saya lihat analisis ternyata oh iya ya memang pertanyaannya itu berbeda-beda, tapi kita bisa kayak apa namanya terka gitu. Oh iya, kemungkinan pertanyaan ini akan jatuh. Jadi jangan hanya melihat list pertanyaan, tapi kemudian coba analisis lagi. Saya backgroundnya ini, kemungkinan akan jawab, kemungkinan pertanyaannya akan jatuh apa. Jadi itu juga yang saya lakukan saya saat wawancara saya gitu sebelumnya. Saya itu cari itu semua list, walaupun saat itu masih sedikit ya yang daftar LPDP, tapi saya dapatnya itu puji Tuhan ya, banyak sekali list pertanyaan yang saya dapat dan itu umum. Sedangkan saya ini beasiswa Indonesia Timur yang khusus gitu. Dan juga saya basicnya kimia, pertanyaannya itu nggak ada yang nyampe gitu. Yang ada di list nggak ada yang nyampe di saya. Jadi saya coba lihat, oke, analisis. Saya backgroundnya kimia, saya mau penelitian, walaupun S2 harus penelitian. Oh iya, kemungkinan mungkin mereka akan tanya ini kali ya. Coba. Jadi kayak drilling terus dengan diri saya, apa yang akan dipertanyakan. Itu satu, jadi list pertanyaan. Kalau kamu merasa bahwa masih belum cukup, cari orang yang bisa bantu, yang punya pengalaman. Kalau punya networking bagus, bisa tanya teman-teman yang mungkin sudah lulus beasiswa LPDP. Itu cari. Kamu kemarin ditanya gimana sih? Gimana suasananya? Jadi kamu analisis kira-kira nanti, analisis dan simulasi nanti kira-kira apa yang terjadi di dalam ruangan interview itu. Siapa-siapa saja yang akan ada di sana gitu. Itu. Jadi kayak long term analysis. Jadi itu ya persiapannya bukan sedikit. Nah, itu hal pertama, baru satu langkah. Langkah kedua, baca lagi esaimu. Oke, kamu nulis apa aja di dalam esaimu. Karena itu nanti akan mereka kulik. Apa motivasimu kuliah? Tanya lagi ke dirimu apa yang kamu tulis. Karena gini, kamu lulus administrasi, mereka lihat esai, kemungkinan itu, oke, mereka percaya bahwa motivasimu bagus. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa mempertahankan motivasi itu, dan misalnya ternyata mereka bisa ketahuan saat wawancara, oh kamu ini mau kuliah hanya untuk ini ke luar negeri pertama, sekedar jalan-jalan ke luar negeri, atau bahkan hanya untuk keuntungan sendiri, bukan untuk keuntungan bangsa. Ingat, ini beasiswa pemerintah, mereka membiayai, bukan untuk kamu yang sukses. Oke, kamu sukses biar bisa nanti digunakan untuk bangsa gitu. Jadi ujungnya kembali dan mengabdi. Itu tujuan besar LPDP yang harus kamu yakinkan bahwa alright, saya siap untuk itu. Saya mau, saya punya keinginan, saya punya kerinduan. Oke.
Nah, itu hal kedua. Lihat esai, lihat motivasi diri di dalam semua esaimu, juga lihat cerita yang kamu tulis. Oke, cerita maksudnya cerita apa? Cerita background kamu di dalam esai itu kan kamu kayak buat bibliografimu kan, cerita sejarah. Oh, saya seperti ini yang saya lakukan supaya saya ya mencapai tujuan. Jadi kamu punya alasan kenapa kamu mau lanjut kuliah dan motivasi kamu setelah selesai kuliah mau ngapain. Itu yang harus kamu siapkan. Oke, jadi kalian harus persiapkan itu background alasan kuat kenapa mau tes LPDP dan lanjut kuliah. Kenapa harus ini nanti masuk di dalam pertanyaan LPDP juga ya. Kenapa mau lanjut kuliah? Kenapa pilih negara tujuan? Dan setelah selesai mau ngapain? Oke, itu disiapkan harus dalam benar-benar dalam kerangka cerita yang kamu akan cerita meyakinkan bahwa saya tulus mau kuliah biar improve diri dan setelah selesai mau kembali mengabdi. Oke, itu tiga. Yang keempat, ada lagi ya, enggak ya? Coba. Yang keempat adalah kamu siapkan uh, apa namanya? Apa ya? Tentang latar belakang keluarga ya. Siap-siap untuk bukan hanya latar belakang keluarga. Ini juga pasti kalau kamu analisis pertanyaan ini akan muncul ya. Tapi saya juga harus wanti-wanti teman-teman di sini. Kalau misalnya mau tes LPDP, siap-siap dengan pertanyaan yang paling penting adalah tentang keluarga, gimana apakah mereka mendukung atau tidak. Siap-siap juga dengan pertanyaan dan bahwa misalnya hal-hal yang eh, emosional kemungkinan akan ditanya gitu, hal-hal yang emosional. Dan gimana kalian mengontrol diri saat menjawab pertanyaan itu penting. Jadi alasan psikolog. Jadi persiapkan diri untuk hal-hal pertanyaan-pertanyaan emosional. Oke? Okay? Oke, kayaknya untuk do's itu. Don'ts. Percaya diri boleh, tapi jangan arogan. Beda ya. Ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan confidence dengan arogan. Oke, okay? Mohon maaf, walaupun LPDP mereka interview banyak orang, ada psikolog di sana. Okay? Dan mereka lihat hal itu. Okay? Oh, orang ini nih, kayaknya jangan dulu deh. Masih belum siap mentalnya. Percaya diri sih iya. Ini pendidikannya bagus kok. Okay. IELTS-nya bagus, jaringnya bagus, apa akademiknya juga bagus, IPK-nya tinggi. Tapi sombong ini orang. Okay. Nggak bisa. Ini kemungkinan kalau misalnya dia selesai kuliah, nggak balik lagi. Gitu. Jangan dulu deh. Jadi mereka kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang gagal karena hal itu. Jadi tujuannya gini. Kamu confidence adalah mempertanggungjawabkan progres dan usaha kamu. Oke. Okay? Jadi saat kamu oke, ini CV saya sudah melakukan ini. Itu bukan semata-mata karena kamu bisa atau karena kamu itu cerdas, jenius. Oke, okay? Oke, okay, saya sudah bikin ini. Bukan karena itu, tapi justru karena tidak saya melakukan ini karena saya merasa saya masih kurang, saya masih mau improve itu. Oke, okay? Jadi ubah mindset, growing mindset. Kalau teman-teman cari search growing mindset itu seperti apa? Oke, jadi tujuannya adalah bukan karena saya pintar, tapi saya mau pintar. Oke. Bukan karena saya sudah bagus, tapi karena saya mau bagus. Karena ada beberapa teman-teman yang justru mereka menunjukkan bahwa, oh iya nih, saya kan pintar, makanya saya mau tes LPDP. Kalian harus pilih saya. Jadi, kan tujuan kita menjawab pertanyaan dan memuaskan pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara adalah
apakah kamu pantas gitu untuk diberikan beasiswa gitu. Tapi teman-teman jangan seakan-akan iya dong saya pantas, saya pintar, IPK saya bagus, IELTS saya cukup, saya memenuhi semua kriteria, jadi kalian harus pilih saya. Ya bener sih, tapi kalau misalnya kamu sudah pintar, ngapain lagi kuliah gitu. Ngapain lagi kuliah? Udah pintar kok gitu. Justru beda, pikirkan gimana saya kuliah karena saya masih kurang dalam banyak hal. Iya, IPK saya bagus, tapi demi mencapai tujuan akhir saya merasa saya masih butuh LPDP, saya masih butuh untuk lanjut kuliah lagi, gitu. Nah, itu don'ts-nya ya, jangan arogan, ubah pikiran, jangan seakan-akan kita udah mampu, tapi karena kita butuh untuk lanjut kuliah dan belajar lagi, biar makin mampu menjawab tujuan akhir. Don'ts kayaknya don'ts-nya itu aja deh. Cuma satu aja sih. Banyak yang fail gara-gara hal itu. Tuh, alright. Oke, thank you Kak Venska untuk do's and don'ts-nya. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya Oke. nih. Ya, tips menjawab pertanyaan. Mungkin tadi sebenarnya do's and don'ts itu udah kayak tips untuk menjawab Mhm. pertanyaan. Jadi kayaknya di sini aku mau tanya satu hal nih Kak. Kira-kira Oke. pertanyaan apa selama interview itu yang paling berkesan buat Kak Venska? Kayak yang, wah aku ditanyain ini, wah ternyata aku ditanyain ini, dan ternyata aku bisa jawab loh kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan yang kayak gitu? Pertanyaan. Oh iya ya, ini lumayan lumayan berkesan sih. Maksudnya mungkin biasa aja buat teman-teman, tapi bagi saya berkesan karena saya tidak memikirkan sama sekali bahwa saya akan menjawabnya seperti itu, pertama. Dan kedua, bahwa saya tidak memikirkan bahwa pertanyaan itu akan diberikan sejak dari semua yang saya cari di dalam list pertanyaan, nggak ada. Nah, sekarang kalau teman-teman cari, udah ada, karena sering dipertanyakan, gitu. Tentang kenapa mau lanjut kuliah ke universitas tujuan tersebut, gitu. Jadi, um, jawaban saya adalah research. Dan genuinely saya memang benar-benar waktu itu cuma mau jawab, mau research gitu. Oh iya, saya sudah lihat profesornya karena saya mau lanjut kuliah. Which is tidak banyak orang yang akan memikirkan hal itu saya di zaman saya. Karena masih sedikit ya punya beasiswa Indonesia Timur. Saya juga dari Ambon, kayak benar-benar dari timur. Itu dipertanyakan hal seperti itu. Haruskah saya memikirkan kayak sejauh itu? Tapi akhirnya saya pikir lagi, oh iya ya, persiapan saya memang seperti itu. Dari jauh-jauh hari, tujuan saya jelas itu jadi alasan LPDP untuk menerima saya sebenarnya karena mereka lihat genuinnya saya gitu. Saya benar-benar, oh ya orang ini benar-benar tulus mau lanjut kuliah untuk benar-benar passion dengan tujuannya, dengan bidangnya, kemudian benar-benar mau mau kembali dan mengabdi gitu. Dan ya puji Tuhan ya saya bisa jawab waktu itu. Oke, thank you. Selanjutnya nih Kak, untuk pertanyaan terakhir nih. Nah, pengalaman sukses dalam meraih beasiswa LPDP. Nah, mungkin di sini tuh Kak Verska bisa sharing nih ke teman-teman gitu, gimana mungkin dari perasaannya, terus culture shock-nya, tiba-tiba kuliah di US, terus atau mungkin ngasih beberapa motivasi nih ke teman-teman student di sini yang lagi berjuang untuk dapat beasiswa LPDP. Ya, silahkan Kak Fenska. Oke, terima kasih. Alright, jadi pengalaman sukses. Ini perjalanan yang luar biasa. Jadi teman-teman, kalau lihat ada orang yang sukses dapat LPDP hanya dalam sekali coba, jangan patah semangat ya.
Maksudnya apalagi teman-teman yang udah berkali-kali coba tapi belum dapat. Saya sekali coba dapat. Tapi gini perjalanan saya. Bahwa ingat semua persiapan saya dari jauh-jauh hari dan itu benar-benar langkah per langkah saya perhitungkan gitu. Bukan hal yang instan. Kedua, struggle-nya itu luar biasa. Walaupun sekali dapat belum tentu mudah begitu. Saya dapat beasiswa, ingat bahwa pertama saya mau ke Jepang, tapi susah sekali untuk dapat ke Jepang. Bukan hanya untuk soal, karena gitu ya, kalau teman-teman yang bidangnya mungkin sosial dan tidak penelitian, mungkin teman-teman bisa memikirkan bahwa mungkin pilihannya bisa jadi lebih general. Teman-teman bisa kemana saja. Tapi kalau yang benar-benar narrow, yang spesifik sekali, penelitiannya apa? Karena di Jepang itu dia pilihannya itu kayak profesornya itu penelitiannya itu benar-benar yang spesifik ya, kayak kimia organik juga ada banyak organik, terus mau material apa gitu, spesifik sekali. Jadinya agak susah, pilihannya terbatas dan akhirnya mentok sama COVID-19 juga waktu itu, akhirnya nggak bisa masuk Jepang dan ke Amerika. Tapi setelah semua kegagalan itu, proses yang jatuh bangun, dia dapet di Jepang, akhirnya dapat di Amerika, which is benar-benar out of plan. Okay. Benar-benar di luar sekali, tapi dibawa ke sana, ke sini gitu. Jadi sukses yang dari struggling a lot. Jadi teman-teman jangan fokus ke iya ya, dia beruntung ya bisa dapat beasiswa LPDP satu kali coba aja. Ya, tapi gitu teman-teman nggak tahu prosesnya dia kayak gimana kan. Jangan fokus ke keberhasilan orang yang akhirnya kamu jadinya insecure dan eh, nggak mau mencoba atau bahkan ya jadi males-malesan gitu. Fokus improve diri. Oke, jadi kamu tidak melihat kelebihan dan kekurangan orang lain untuk membanggakan diri kamu, tapi kamu fokus ke diri kamu untuk improve. Lihat, oh iya ya, saya gagal kemarin karena apa ya? Satu, karena jawab pertanyaan mungkin nggak siap, nggak persiapan. Kedua, kurang confidence. Ketiga, atau bahkan saya confidence tapi terlalu arogan. Keempat, apa yang kamu tulis di esai nggak sesuai dengan apa yang kamu jawab. Konsistensi. Tahu, mungkin uh, banyak hal gitu, yang kurang dalam diri saya. Alright, saya improve dulu. Nah, setelah kamu dapat LPDP, kamu akan merasakan semua kenikmatan dapat beasiswa terbaik di Indonesia. I would say that. Karena gini teman-teman, LPDP itu ketika kita dapat soal keuangan itu tinggal minta. Okay? Tinggal minta. Oh ya, saya jatahnya ini, saya minta ke LPDP langsung. Jadi nggak lama gitu. Proses Jadi proses untuk sampai dapat LPDP itu tuh luar biasa strugglingnya, sampai lanjut kuliah itu strugglingnya, tapi pas sudah kuliah itu benar-benar diperhatikan seperti anak kandung, oke, okay? Benar-benar diperhatikan. Terus setelah selesai LPDP, setelah lulus dapat kesempatan yang banyak gitu. Saya dapat kesempatan untuk lanjut kuliah. Jadi teman-teman lihat di sini saya ada namanya Teaching Graduate Assistant, atau maksudnya itu di mana saya kuliah sambil ngajar. Jadi saya kuliah dibiayai oleh sekolah, oke, kemudian diberikan kesempatan untuk saya harus ngajar dengan jam-jam tertentu untuk dibayar per bulan. Oke, jadi saya dibiayain sekolah dan juga dibiayain untuk um, uang bulanan, tapi saya juga harus kuliah sambil ngajar. Tapi schedule-nya diatur sama mereka, jadi no problem at all. Jadi setelah selesai LPDP, banyak kesempatan yang akan terbuka. Oke, makasih banyak Kak Fenska yang udah berbagi nih ke teman-teman Studev. Nah, fun fact juga ya buat teman-teman. Jadi Kak Fenska ini juga salah satu tutor di Studev nih. Jadi kalau teman-teman di sini tuh eh,
bisa banget memanfaatkan kesempatan ini buat diskusi langsung sama Kak Venska. Kalau nggak salah Kak Venska, studinya udah ada yang pernah goals gak sih Kak untuk beasiswa? Kayaknya udah, kayaknya hampir semuanya deh. Oke, Tapi hampir semua aku lupa, studinya goals ya. aku aku lupa angkanya Oke. berapa. Pokoknya yang tes LPDP, wawancara, semuanya puji Tuhan lolos. Oke, jadi studinya Kak Venska nih hampir semuanya tuh lolos saat Mhm. apply beasiswa nih teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini yang ada pertanyaan nih terkait LPDP atau mungkin beasiswa lain atau mungkin preparation untuk beasiswa bisa banget ditanyakan saat ini nih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, nih, Kak Ade Irma udah raise hand. Silahkan Kak Ade mungkin bisa langsung ditanyakan. Baik, terima kasih Kak. Kedengaran nggak ya suaranya? Dengar-dengar. Oke, makasih Kak Penska sudah mewarnai malam minggu ini. Cile. Jadi Kecil. pertanyaannya Kak, kebetulan ini saya dan Kak Penska ini backgroundnya sama S1 kimia juga, tapi saya di bidang kimia analitik. Dan sekarang sudah bekerja 4 tahun Kak. Jadi gap year-nya terlalu lama dari lulus S1 dan mau lanjut S2. Ini masih bingung nih karena stuck di kerjaan atau memang karena mau S2 kayak gitu. Nah, pertanyaannya saya itu adalah apakah harus linear Kak S1 dan S2-nya untuk LPDP? Karena S2 ini karena sudah bekerja saya malah tertarik dengan bidang sustainability sama environment karena kebetulan kerjanya di lab lingkungan kayak gitu Kak. Boleh POV dari Kakak gimana gitu. Terima kasih Kak. Oke. Jadi Mbak Dewi mau saya langsung jawab atau gimana? Iya, makasih banyak Kak Ade untuk pertanyaannya. Silakan Kak Venska mungkin bisa langsung dijawab aja nih pertanyaan dari Kak Ade. Oke, siap. Alright, salam kenal ya, Ade. Um, jadi pertama gapnya itu nggak usah pusing. Memang sih agak keteteran saat nanti kuliah, ya, karena udah cukup lama. Tapi selama kerja masih berkutat dengan bidang, seharusnya kita punya background dan kapasitas yang cukup ya. Jadi nggak harus linear atau tidak. Saya bilang tidak, tidak harus. Oke, tapi harus reasonable. Oke, kenapa? Karena gini, kalau kamu yang fresh graduate ya harus linear gitu. Apalagi misalnya kamu tidak punya banyak pengalaman, kamu yang punya pengalaman organisasi dan misalnya ngajar atau punya pengalaman kerja paruh waktu gitu sambil kuliah gitu. Fresh graduate saya sarankan linear. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kamu sudah kerja, oke, misalnya udah kerja dan linear jurusannya dengan pekerjaan, oke, oke. Harus linear dengan pekerjaan atau linear dengan jurusan, tapi alasanmu harus tepat. Kenapa kamu harus pilih jurusan ini? Alasannya gini, oh iya karena saya bekerja di bidang ini, saya ingin kuliah memperbarui, karena waktu saya bekerja selama 4 tahun, ini misalnya ya, ini saya simulasi jawabannya. Saya kerja selama 4 tahun, ternyata ini saya menemukan bahwa ada beberapa hal yang masih kurang gitu. Oke, struggle dan saya bersama teman-teman di tim berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bahkan secara teknis gimana caranya untuk melakukan hal ini, tapi masih kurang, susah untuk saya mendapatkan pertanyaan tersebut. Akhirnya saya mau lanjut kuliah biar saya bisa menjawab semua kapasitas itu. Oke. Jadi itu kembali lagi ke background kamu. Kamu mau lanjut biar apa? Reasonable nggak? Nah, kenapa kamu ganti jurusan dari yang tadi dulunya S1-nya? Misalnya kimia. Bahkan dalam kimia pun, kamu dulunya itu misalnya kimia organik, tiba-tiba masuk ke kimia analitik. Loh, kok berubah? Itu beda banget loh. Saat kamu kuliah lebih tinggi, semakin spesifik, itu semakin beda, dan kamu harus bisa pertanggungjawabkan. Nanti kamu bisa tidak saat kuliah ganti jurusan? Nah itu, jadi tidak masalah. Yang penting
oh ya saya kerja bidang ini, saya mau lanjut dengan bidang yang sama biar saya bisa memperbarui semua kapasitas diri saya maupun nanti di organisasi. Oke. Oke, begitu jawabannya Kak Ade. Masih ada yang ditanyakan Kak Ade? Cukup Kak, makasih Kak Venska. Oke, Sama-sama. siap. Selanjutnya nih, ada dua nih tadi. Yang pertama raise hand mungkin dari Kak Amalia. Ya, Kak Amalia dulu. Ya, Amalia. Oke, silakan. Halo Kak. Nama saya Halo. kedengaran suara saya Kak? Dengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya itu backgroundnya itu ibu rumah tangga sebenarnya dan memiliki 4 orang anak dan saya semangat lagi untuk mengejar karir saya karena memang dari 6 tahun saya stop dulu karena mengurus anak gitu kan. Nah, menurut Kakak gitu, untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai family ini kayak gimana ya, Kak? Sebenarnya kadang-kadang saya insecure sendiri karena melihat kalau untuk LPDP ya di Indonesia harus terlampau banyak prestasi. Sedangkan saya ibu rumah tangga angkat tangan, mohon maaf saya susah gitu. Jadi menurut Kakak nih untuk family, apalagi misalkan ditanya mau keluar negeri, gimana bawa anak? Nah menurut Kakak gimana itu? Jawab tips-tipsnya untuk menjawab yang seperti itu gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Ya. Oke, jadi gini, bukan masalah kamu ibu rumah tangga atau tidak ya, tapi di dalam gap di mana kamu tidak berkarir dan tidak sekolah, itu persiapan apa yang kamu lakukan? Jadi kayak bukan hanya kayak semalang jadi kamu bangun pagi, terus kamu memutuskan untuk lanjut kuliah. Alasan kamu untuk lanjut kuliah apa? Kenapa harus lanjut kuliah? Kok tiba-tiba udah 6 tahun nggak ngurus anak aja, kenapa harus lanjut kuliah gitu? Pikirkan lagi pertanyaan seperti itu. Alasanmu harus kuat. Kira-kira ya saya memutuskan kembali karena misalnya ini ya, ini misalnya kalau misalnya saya harus di simulasi pertanyaan seperti ini, saya akan menjawab ya karena saya masih rindu untuk bekerja lagi. Saya memutuskan untuk mengabdi keluarga saya, oke, mempersiapkan anak saya sebelum nanti saya lanjut lagi gitu misalnya. Tapi kemudian lihat lagi ke belakang untuk menjawab kerinduan saya untuk lanjut kuliah lagi, saya persiapkan apa aja ya. Misalnya bahasa Inggris atau bahkan secara karir bahkan jurusan yang kamu pilih itu apa gitu. Karena bukan hanya semata-mata tentang background kita ya, kamu itu ibu rumah tangga atau wanita karir yang selama ini benar-benar bekerja atau bahkan freshman yang baru selesai kuliah. Tapi kembali lagi, alasan kamu untuk lanjut kuliah harus kuat, kemudian motivasi kamu untuk kuliah harus kuat, motivasi untuk selesai kuliah juga harus kuat. Kamu mau jadi apa? Bukan hanya nanti oh iya saya ibu rumah tangga, saya kuliah biar bisa membantu suami atau bahkan hanya untuk biar anak-anak saya bangga, lalu saya selesai kuliah, balik lagi jadi ibu rumah tangga. Oke, it's not like that. Jadi pikirkan lagi alasan kenapa kamu kuliah, kamu sudah ngapain aja walaupun 6 tahun vakum, maksudnya bukan vakum apa ya, hanya ngurusin keluarga, bukan hanya ya, itu benar-benar ibadah ya, ngurusin keluarga itu. Tapi kembali lagi kalau kamu benar-benar mau improve diri, kamu sudah tahu, oh iya saya sudah persiapkan ini, gitu. Right. Semoga menjawab pertanyaan ya. I'm trying my best. Makasih Kak. Ya, begitu Kak Amalia. Masih ada Maaf Kak. pertanyaan? Oke, Masih. silakan. Kalau untuk misalkan I trying my best for English gitu, sama misalkan mempersiapkan di universitas mana saja yang saya cari, terus profesornya, apakah itu sudah menjawab
apa ya istilahnya tuh, emang kita mau mengabdi kepada negara gitu. Apakah itu sudah menjawab misalkan kamu sudah melakukan apa saja? Karena memang kita misalkan sudah melaksanakan 1 tahun untuk persiapannya gitu, tapi untuk yang lainnya misalkan untuk pembuatan research-nya, jurnalnya kan istilahnya jurnal pun harus ada institusinya dan profesornya untuk kita dibimbing gitu kan. Menurut kakak gimana tuh? Oke, jadi gini ya, sudah menjawab pertanyaan, tapi belum kuat. Kenapa saya bilang gitu? Oke, saya straightforward aja ya. Jadi gini, persiapan semua orang persiapan bahasa Inggris, semua orang juga semua orang yang tes LPDP persiapan bahasa Inggris dan universitas tujuan loh. Dan mereka semua membeli, oke, saya mau profesor ini, atau bahkan saya nggak usah research, saya coursework aja. Gitu. Semuanya pilih gitu. But what is special from you? Oke, kamu spesialnya di mana? Gitu. Kalau saya pilih kamu siap kuliah tidak? Bahkan memikirkan lagi ketika teman-teman mau tes, lupakan LPDP dulu, mau tes universitas, mereka juga akan lihat background-nya gitu. LPDP juga mereka nggak bodoh gitu. Mereka akan lihat, oh iya orang ini kenapa harus ada background ini, biar nanti kemungkinan dia lulus universitas itu besar gitu. Jadi kita jangan naif ya, bahwa mohon maaf saya harus bilang gitu, biar teman-teman kalau mau sukses ya harus kayak gitu. Teman-teman bukan hanya soal persiapkan bahasa Inggris dan persiapkan universitas tujuan, tapi lihat kembali lagi di CV. Oke, bisa tidak saya lulus universitas, lupakan LPDP, bisa tidak saya lulus universitas, apapun universitas itu yang masuk list LPDP, atau bahkan universitas apapun itu, dengan CV saya sekarang. Oke, lihat lagi. Saya bisa nggak dapat satu universitas, bahkan yang universitas yang nggak banyak orang kayak pikir, kayak rankingnya walaupun di bawah, tapi setidaknya saya kuliah saya dapat ilmu. Bisa tidak? Oke, saya setidaknya lulus ke universitas gitu. Oke, baik. Oke, thank you Kak Venska. Sama-sama, semoga membantu. Ya, tajam sekali ya ini Kak Venska, tapi Mohon ini maaf. bermanfaat banget nih buat teman-teman karena mungkin ini salah satu faktor gitu yang bikin student-studentnya Kak Venska ini pada lolos nih karena analisanya Iya, tuh benar-benar tajam amin. dan juga penilaiannya straightforward banget. Jadi kita Iya, bisa benar-benar langsung kayak berbenah nih kira-kira apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Oke, thank you so much Kak Amalia untuk ya. pertanyaannya. Selanjutnya nih, tadi yang udah raise hand dari tadi nih Kak Abidin. Kak Abidin ada apakah available untuk open mic? Iya Kak, terima kasih. Oke, ya. Mohon Silakan maaf Kak Abidin. ini Kak, karena terkendala kameranya. Iya, tidak It's apa-apa. okay. Silakan untuk ditanyakan. Ya begini Kak, Vanska, sebenarnya saya ingin tanya di luar tema terkait tips interview ini, tapi masih berhubungan gitu Kak. Apakah boleh terkait LOA gitu? Silakan. Iya. Sepengetahuan atau sepengalaman Kak Vanska ini terkait LOA itu sebenarnya apakah ada batasan sih Kak setelah kita diterima atau dinyatakan lulus LPDP khususnya untuk LOA yang universitas luar negeri ya. Karena saya itu kan ada dosen saya kebetulan sudah lulus beasiswa LPDP untuk S3. Nah, akan tetapi beliaunya itu masih cari LOA gitu di universitas luar negeri dan belum keterima sampai sekarang. Nah, itu untuk batasannya itu apakah bisa sampai mungkin berapa bulan gitu Kak? Mungkin itu. Terima kasih Kak. Oh, I see. Oh, jadi LPDP punya batasan waktu di mana kita harus dapat LOA dan lapor
untuk kuliahnya kapan? Gitu ya, itu pertanyaannya ya. Jadi seingat saya itu 1,5 tahun, ya, 1,5 tahun batasnya. Jadi kalau lewat dari itu kemungkinan pemutusan kontrak oleh LPDP. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih tadi pertanyaannya Kak Abidin. Selanjutnya nih, yang udah antri dari tadi mungkin Kak Betari kali ya nih, Kak Betari Dwi. Kak Betari apakah available untuk open mic? Oke Kak, gimana? Halo? Halo Kak. Halo. Oh, ternyata dari tadi mic saya mute ya. Halo Kak Betari. Halo. Ya, silakan Kak Betari. Kak Venska mau nanya nih. Jadi aku itu lulusnya udah sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Dan pekerjaan yang sekarang itu tidak relate dengan jurusan S1. Tetapi jurusan S1 aku itu pendidikan bahasa Inggris. Sementara pekerjaannya di bidang sosial. Nah, kemudian mau mengambil S1 yang linear dengan S2 yang linear dengan S1. Nah, tentang pertanyaan kamu sudah melakukan apa saja yang pastinya untuk tujuan S2 ini. Jadi aku itu Kak punya, karena pendidikan bahasa Inggris, punya proyek kecil seperti membuka kursus bahasa Inggris itu, dan usianya masih 4 bulan belakangan ini, dan studentnya baru 20-an. Nah, dan di luar proyek kecil itu 2 tahun belakangan itu sebagai job site aku udah melakukan privat bahasa Inggris door to door privat gitu Kak. Nah, jadi apakah yang ingin aku tanyakan itu apakah yang sudah aku lakukan yang relate dengan S1 aku ini sudah cukup strong untuk jadi motivasi atau jadi reasonnya supaya aku bisa magister di tujuan aku TESOL Kak, Magister of TESOL. Makasih Kak Venska. Oke. Alright. Oke. Sebenarnya soal background kamu sudah cukup kuat atau tidak, jawaban saya bukan ini ya. Itu tergantung ya. Tergantung sama motivasimu untuk kuliah apa. Gitu. Kenapa mau kuliah? Pertama, apakah biar kursus saya ini makin berkembang, makin banyak profit, atau karena hanya sekedar biar saya makin ahli bahasa Inggris aja, biar tutoring saya makin bagus. So Ya. what? Jadi Gitu. kalau tujuannya gini Kak. Jadi karena memang passionnya di mengajar, tapi di luar itu kan memang pekerjaannya kan nyemplung di sosial gitu kan. Jadi memang passionnya mengajar dan tujuannya memang merasa masih banyak sekali kekurangan metode pembelajarannya, kemudian pendekatan kepada siswa dan lain-lain. Dan tujuannya pengennya saya sebagai ya misalnya mendapatkan ilmu yang lebih banyak lah, yang lebih lengkap, terutama subjek-subjek tertentu yang saya memang fokus di situ, dan bisa membuat kursus saya ini ya lebih berkualitas, lebih berkualitas, dan jadi bisanya lebih berguna dan kedepannya bisa menjadi wadah yang high educated lah untuk anak-anak di sini. Jadi ibaratnya mengimitate, kalau bisa mengimitate gimana sih proses pembelajaran di luar itu kita bawa ke sini, dan supaya anak-anak di sini bisa ikut merasakan juga gitu, kira-kira seperti itu Kak. Gimana menurut Kak? Oke. Jadi tujuannya adalah membangun background, kemudian biar semakin bagus, mengembangkan semua fasilitas, kemudian membangun sumber daya kan. Tapi coba, jadi udah bagus nih backgroundnya, alasannya. Tapi coba di motivasinya itu lebih diperkuat lagi. Tuh, cari
biar apa, bergunanya itu kayak gimana, kamu uniknya itu di mana, tempat kursusnya itu uniknya gimana gitu. Ini tujuannya itu siapa yang ingin kamu bangun, kenapa mereka kamu ingin bangun gitu. Emang mereka kurang apa, mereka bisa cari tempat lain untuk belajar, kenapa harus kamu gitu. Buat motivasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu, perkuat lagi. Motivasinya masih kurang. Oke. Jadi diperkuat lagi motivasinya. Kenapa harus? Ingat, mau mengabdi ke bangsa, caranya gimana? Kamu, kenapa bangsa butuh kamu? Gitu. LPDP butuh kamu biar apa? Banyak tempat kursus sekarang kok. Oke, tapi lihat lagi, kamu kurang apa? Bukan kurang apa ya? Kenapa harus kamu? Oke. Oke, makasih banyak Kak Penska. Sama-sama. Oke, begitu ya Kak Betari. Semoga terjawab nih untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya dari Kak Natasha dan Kak Adina. Kita mulai dari Kak Natasha dulu. Silahkan Kak Natasha, apakah available untuk open mic? Ya, kedengeran nggak ya Kak suaranya? Dengar ya? Oh, ya agak bising tapi jelas sih. Oh ya, soal rumah saya pinggir jalan. Oke, Sorry. ya siap. Silahkan Ya, Kak Natasha. Kak Venska, aku mau tanya sih sebelumnya, apakah Kak Venska sudah punya siswa untuk yang entrepreneurship mungkin? Karena kan saya rencananya mau ngambil yang untuk target entrepreneurship ya. Dan aku punya Ya, pertanyaan, punya ya Kak? iya, saya punya 1 dan lolos, puji Tuhan. Oh, oke. Dan aku punya pertanyaan, dan aku kan saat ini kan punya bisnis dan juga kerja. Apakah itu jadi penghalang Kak untuk daftar ke entrepreneurship? Takutnya syarat dari itu harus full di bisnis gitu. Itu gimana ya Kak? Oh, no problem at all. Oh, oke. Aku takutnya gak bisa gitu. Bisa Oke. kok, cuma dari kamu membangun diri aja, terus kamu memang fokus bisnisnya ingin dibangun kayak gimana, terus kamu punya rencana bisnis yang mateng, pokoknya semuanya harus matang. Jadi sembari kamu sekolah atau sembari kamu melakukan sesuatu, sambil kamu membangun bisnis, it's okay. But you have to really clear business plan juga. Pokoknya kayak bisnismu itu benar-benar harus beneficial. Oke Kak Venska, thank you. Sama-sama. Oke, thank you Kak Natasha untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Adina. Silakan Kak Adina, apakah available untuk open mic? Oke, halo, selamat malam. Terima kasih Kak untuk kesempatannya dan juga tadi pemaparan yang sangat insightful dari Kak Venska. Nah, pertanyaanku adalah gini, jadi aku pengen lanjut S2 di jurusan marketing. Nah, jurusan marketing ini kan sebenarnya jurusan yang umum ya, yang mungkin hampir di semua universitas itu ada. Nah, kemudian tadi kan ada pertanyaan tuh dari Kak Venska yang biasanya muncul, kenapa kamu memilih Universitas A, B, C gitu ya dengan jurusan tersebut. Nah, ketika jurusannya ini adalah jurusan yang umum gitu, yang hampir semua universitas punya, nah aku bisa mengeluarkan poin khusus apa gitu, kenapa aku memilih Universitas A misalnya. Itu aku butuh point of view gimana caranya bisa nyari nilai unik gitu ketika nanti bisa menjawab pertanyaan kenapa memilih universitas yang aku pengen pilih gitu sih Kak. Thank you. Oke, saya jawab ya. Alasan biasanya ketika kita cari universitas tujuan, hal pertama yang kita lihat adalah ranking. Biasanya teman-teman, semua orang yang tes beasiswa pengen banget ya di prestige university, tapi jangan terlalu fokus di rankingnya. Jadi kalau cari ranking universitas, lihat berdasarkan ranking jurusan, bukan ranking universitas secara umum. Jadi teman-teman ke websitenya, saya lupa websitenya apa itu, QS Ranking itu salah satu yang digunakan oleh LPDP. Teman-teman harus jadi
dibuat filternya itu berdasarkan jurusan. Jadi walaupun semua universitas punya marketing, tapi belum tentu semua jurusan marketing itu di universitasnya itu bagus gitu, atau yang terbaik, atau masuk ke beberapa yang terbaik gitu. Jadi pertama berdasarkan ranking subjek, bukan ranking universitas. Oke, itu hal pertama. Itu kemungkinan untuk membeli universitas, kenapa pilih ini, itu pertama. Kedua, apa yang diberikan, fasilitas apa yang diberikan oleh universitas tersebut. Fasilitas yang saya maksudkan bukan gedung mewah, bukan soal instrumen-instrumennya apa saja, bukan. Tapi lihat ada organisasi apa yang kira-kira saya bisa masuk di situ untuk memperbarui saya. Karena kebanyakan ini tips untuk juga teman-teman yang social study ya. Kalian kuliah bukan hanya sekolah, ambil kelas, selesai. Kalian ke sana cari pengalaman, cari networking, dan juga skill, di mana kalian hanya temukan di organisasi non-akademik. Jadi teman-teman tidak bisa hanya sekolah aja, tapi perbarui diri di juga lingkungan universitas itu. Jadi pas kalian research tentang universitas tujuan, lihat mereka, oh ada bidang ini, ada badan ini nih, di sana tuh ada organisasi ini. Oh, ternyata mereka aktivitasnya ini, dan kayaknya bisa, salah satu skill saya bisa saya bangun di sini. Itu kayaknya itu aja sih. Jadi lihat universitas bukan hanya dari bangunan, ranking secara umum, tapi ranking secara subjek, dan kemudian fasilitas apa. Kalau yang teman-teman yang mau research, lihat profesornya. Itu paling mudah untuk pilih universitas dari ini mudah dan sulit juga. Dari yang research adalah kalian langsung ke profesornya. Oh, penelitiannya tentang ini nih. Oh, sesuai sama bidang saya dan ketertarikan passion saya di bagian ini nih. Oh ya, saya harus ke universitas ini because ada profesor ini gitu. Yang punya penelitian ini gitu. Kalau soal marketing, kemungkinan ya itu kalian butuh networking. Orang marketing butuh networking. Oke, jadi di mana kamu cari universitas yang di mana kamu bisa membangun semua. Itu bukan hanya skills akademik, skills, technical skills also, dan juga networking. Ingat, penting untuk social study, terutama untuk marketing. Semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak Kak, Oke. sangat-sangat jelas. Ya, terima kasih untuk pertanyaan terakhir dari Kak Adina. Sebenarnya seru banget ya ini kita bahas tentang LPDP gitu. Apalagi ini merupakan salah satu beasiswa idaman mahasiswa atau calon-calon mahasiswa di Indonesia gitu ya. Karena seperti Kak Venska bilang tadi, kita akan jadi kayak anak kandungnya pemerintah ya kalau misalkan dapat beasiswa LPDP. Apa-apa tinggal minta aja gitu. Nah, tapi sayang banget nih teman-teman karena ini udah jam 20.17 yang mana kita udah melewati 1 jam lebih sesi student talk pada malam hari ini, jadi terpaksa banget nih harus kita tutup. Mungkin sebelum ditutup, mungkin dari Kak Venska ada closing statement mungkin? Alright, apa ya? Oke, jadi teman-teman yang sementara ini berjuang, jangan patah semangat. Ingat bahwa kita belajar untuk berkembang, oke, untuk jadi berguna untuk bangsa dan negara. Nasional sekali. Tapi juga jangan lupa, oke, semua fasilitas yang akan diberikan LPDP itu butuh perjuangan juga. Jadi sebelum menikmati itu, jangan capek-capek untuk berjuang dan tetap semangat. Oke, makasih banyak Kak Venska untuk closing statement-nya. Jadi kalau bisa aku simpulkan nih dari pembahasan yang kita malam hari ini gitu ya. Di sini tuh beasiswa LPDP. Menurut aku sih yang pertama adalah percaya diri dan juga riset gitu. Karena dua hal ini adalah
Pertama nih, percaya diri itu adalah afirmasi positif ya di dalam diri kita. Kalau, wah aku bisa nih, kayak gitu. Jadi, ya mungkin teman-teman udah sering denger lah adanya law of affirmation gitu, di mana apa yang kita pikirkan, apa yang hati kita pengen, apa yang selalu kita damba-dambakan, kalau kita selalu memanggil hal itu akan datang kepada kita. Nah, selanjutnya itu riset. Nah, keinginan aja tuh nggak cukup gitu kalau kita tuh pengen mencapai sesuatu yang besar. Nah, jadi mungkin riset itu harus diperbanyak, terus teman-teman harus benar-benar bukan hanya dari Google aja, bukan hanya dari googling aja, tapi mungkin do extra miles gitu. Kayak teman-teman bisa cari nih alumni-alumni dari LPDP sebelumnya dan cari ilmu sebanyak-banyaknya, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Toh mereka nggak akan rugi karena ya aku kan udah lolos ini gitu. Beda kalau tanya sama saingan kita gitu, pasti akan ada sedikit-sedikit gap gitu ya di antara para kandidat LPDP nih. Tapi kalau tanyanya sama alumni udah pasti bakal dijawab secara gamblang, semuanya dibedah kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum ada kenalan alumni LPDP, ini mungkin teman-teman juga bisa gabung di kelas Bimbeanya Studev nih ya. Promosi sedikit ya Kak Penska. Nah, kelas Bimbeanya Studev itu punya tutor-tutor yang bagus-bagus banget. Salah satunya ini Kak Venska yang hampir semua studennya itu lolos saat apply beasiswa. Nah, jadi teman-teman bisa kepo-kepo ini ke admin ke WA admin Studev untuk cari tutor yang sesuai sama kebutuhannya teman-teman di sini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah. Oh, nih ada yang minta IG-nya Kak Venska. Mungkin boleh di-spill nih Kak Venska di Oh sini. iya, saya tulis Mm-mm. aja ya di bentar Oke, saya lihat tulis namanya. ya. Oke, mungkin sambil Oke, Kak Venska nulis cari username. ya, cari aja ya Venska email dia teman saya. Ya, Venska. Ya, seperti namanya Oke. ya IG-nya, Venska Iya, Media iya benar. Thomas Wana. Itu untuk Instagramnya. Nanti mungkin aku share juga untuk profilnya di grup nih buat teman-teman yang mungkin pengen ada tanya-tanya. Nanti mungkin kalau Kak Venska punya waktu luang atau mungkin emang ada kesempatan, pasti akan dijawab oleh Kak Venska. Nah, makasih banyak teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktu malam ini. Terima kasih banyak Kak Venska, meluangkan waktu di kesibukannya untuk sharing sama teman-teman Studev. Semoga ilmu pada malam hari ini bermanfaat ya teman-teman. Aku selalu mengingatkan sama semua peserta Studev Talk kalau teman-teman di sini itu udah satu langkah lebih jauh dibandingkan teman-teman yang nggak ikut sama education affair kayak gini. Jadi teman-teman patut berbangga dan ini merupakan salah satu bagian dari milestone teman-teman untuk mencapai beasiswa yang sedang dikejar. Semangat terus semuanya teman-teman One Studev. last quote. Oh, one last quote. Quote Oke. of the day. Silakan. Oke. Quote of the day dari Kak Venska nih. Ya, Sebelum quote of kita the day. tutup banget. Ya. Nothing is impossible. It's just not easy. Okay. Nothing is impossible if it's not easy. Nothing is impossible. It's just not easy. Okay. Nothing is impossible, it's just not easy. Nah, ingat nih teman-teman. Jadi, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Sesulit apapun, pasti akan ada jalannya, akan ada masanya kita menemukan titik terang kayak gitu. Nah, mungkin itu ya. Kesimpulan dari quotes-nya Kak Venska malam hari ini. Semoga menjadi tambah semangat nih teman-teman. Oke, kita akan ketik ya kata-katanya di sini buat teman-teman Studev tuh apa sih yang enggak gitu kan. Nah, begitu ya teman-teman Studev semuanya. Terima kasih banyak untuk mewarnai malam minggunya kita pada kali ini ya, atau mungkin Sabtu paginya Kak Venska nih di US sekarang dan malam minggunya kita di Indonesia. Kita bagi-bagi bareng nih ilmu daging tentang LPDP. Semoga nanti teman-teman bakalan sukses meraih LPDP. Terima kasih teman-teman sudah join malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Good luck. Terima kasih Kak Venska.
Saya izin live ya. Iya, silakan Kak. Bye. Terima kasih.